Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat tetap belajar dengan penuh semangat ya. Nah, kali ini kita masih berada di tema yang kelima, ya, keunikan daerah tempat tinggalku. Di mana sekarang kita akan belajar pelajaran PKN tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Apakah iptek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita semua pengen ada kemajuan pengetahuan dan teknologi. Namun tentu saja memiliki dampak atau pengaruh di berbagai bidang. Nah, kali ini kita di bidang sosial budaya. Nih, kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya berpengaruh pada perilaku masyarakat. Nih, supaya tidak berpengaruh negatif, setiap warga negara Indonesia wajib membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila adalah identitas dari bangsa Indonesia. Supaya masyarakat walaupun mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak kehilangan identitas keindonesiaannya, ya. Nah, pengaruh kemajuan iptek dalam perilaku masyarakat. Pertama, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini dapat bermakna negatif maupun positif. Yang positif, contohnya, berpakaian menjadi lebih rapi, ya. Semangat kerja yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu dampak negatifnya? Ya, tentu saja dampak negatifnya ada mabuk-mabukan, terus ya pokoknya yang hal-hal yang negatif ya anak-anak ya. Kedua, ada perubahan gaya pakaian. Gaya pakaian ini juga memiliki dampak positif negatif. Contohnya, berpakaian rapi, memakai jas, ya. Dampak negatifnya dapat berupa pakaian yang seksi atau minim, ya. Tuh, terus ada lagi pakaian adat mulai dilupakan. Pakaian daerah yang merupakan salah satu identitas dari bangsa Indonesia jadi terlupakan. Nah, itu jangan sampai ya, makanya ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah perubahan dasar ikatan hidup bermasyarakat. Ini seperti toleransi, gotong royong, dan sejenisnya. Ini juga berdampak positif maupun negatif ya. Terus, yang keempat, semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja ini merupakan dampak positif. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita, masyarakat, dapat dengan mudah mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita lakukan saat ini ya, kita harus belajar dari rumah. Anak-anak memanfaatkan HP, YouTube untuk belajar. Nah, itu merupakan bagian dari kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk belajar, untuk mendapatkan informasi. Nah, perubahan nilai dan perilaku masyarakat dalam menanggapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bersifat positif. Antara lain, satu, terbuka terhadap inovasi dan perubahan ya. Kita tidak boleh menutup diri. Kita harus ikut berkembang. Tetapi kita juga harus terbuka dengan segala kritik. Apakah itu berdampak positif atau negatif? Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Jadi kita menginginkan ke depan kita harus lebih baik, ya. Ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Nah, seperti yang saat ini kita lakukan. Kita memanfaatkan HP, kita memanfaatkan YouTube, kita memanfaatkan lab worksheet untuk belajar, ya. Terus menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Nah, kita ataupun orang tua kalian bekerja sesuai dengan prestasi yang telah diraih. Atau anak-anak belajar tenun akhirnya menghasilkan hasil yang baik, prestasi yang baik sehingga kalian dapat bekerja di workshop. Nah, itu juga berdasarkan prestasi. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Nih. Terus keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, tentu saja setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang harus dihargai dan dihormati oleh semua manusia. Oke, demikian dulu anak-anak. Materi pembelajaran kita kali ini di mana kita belajar tentang pengaruh teknologi dalam sosial budaya. Oke, anak-anak tetaplah rajin belajar dan tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan supaya kita tidak kehilangan identitas dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Dadah.